Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan kembali pembahasan tafsir juz Ammah, masih di surat Al-Kafirun. Pada pertemuan yang lalu, penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan tentang pendapat para ulama tentang atau perbedaan pendapat di antara para ulama ahli tafsir tentang pengulangan yang terjadi di ayat atau di surat Al-Kafirun, yaitu maksudnya firman Allah Azza wa Jalla, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud, dan seterusnya. Pengulangan terjadi, pendapat yang pertama adalah taukid, yaitu itu adalah penekanan saja, penegasan saja, bahwasanya Nabi SAW tidak menyembah apa yang mereka sembah dan mereka tidak menyembah apa yang disembah oleh Nabi. Diulangi lagi sebagai bentuk taukid, penekanan saja. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua yaitu innaha fil mustaqbal. Maksud daripada pengulangan di surat Al-Kafirun itu, yaitu maksudnya yang pertama itu menyebutkan tentang yang terjadi sekarang, la a'budu ma ta'budun, itu yang sekarang. Sedangkan pengulangan yang kedua itu untuk masa yang akan datang. Nah, pendapat yang kedua ini terbantahkan karena ternyata di masa yang akan datang ada orang-orang yang dulu tidak menyembah Allah, kemudian masuk ke dalam Islam, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang Quraisy yang dulunya penyembah berhala. Mereka akhirnya masuk ke dalam Islam. Berarti kalau dikatakan bahwa pengulangan yang kedua itu adalah untuk yang terjadi di masa yang akan datang, berarti seakan-akan menafikan kalau ada yang masuk Islam. Berarti sampai mati pun, sampai kapanpun mereka tetap menyembah sesembahan mereka, tidak menyembah sesembahan Nabi, yaitu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pendapat ketiga, kata beliau, la a'budu ma ta'budun, ay la a'budul asnam allati ta'budunaha. Aku tidak menyembah asnam, sesembahan atau berhala-berhala yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, ay la ta'budunallah. Dan juga kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Ya, orang-orang Quraisy tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, diulangi lagi meskipun dengan kalimat yang berbeda. Kemarin sudah kita sampaikan, wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'bud, ay fil ibadah. Kalau tadi itu dari sisi yang disembah. Saya ulang ya, kalimat yang pertama, kan ada dua pengulangan ya, tadi bilang ya.
Yang pertama itu dari sisi yang disembah. Nabi tidak menyembah asnam, berhala. Demikian juga orang-orang Quraisy, mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang kedua ini dari sisi perbuatannya. Ai fil ibadah, yakni laisat ibadati ka ibadatikum. Maksud daripada firman Allah, wala ana abidun ma abattum, adalah ibadahku tidak sama seperti ibadahmu. Nah, ini perbuatannya. Kalau tadi objek yang disembah, pengulangan yang kedua itu berkaitan dengan ibadahnya, perbuatan ibadahnya. Seolah-olah Nabi mengatakan, ibadahku gak sama ibadah kalian wahai orang-orang Quraisy. Wala antum abiduna ma'abud. Yang kedua, wala ibadatikum ka ibadati. Ibadah yang kalian lakukan itu juga enggak sama dengan ibadah yang aku lakukan. Fayakunu hadza nafyun lil fi'li la lil maf'uli bih. Maka jadilah pengulangan yang kedua ini adalah menafikan perbuatannya, bukan menafikan objeknya. Kalau menafikan objek sudah di kalimat yang pertama tadi. Paham jemaah? Nah. Ya, Pak, bingung dah. Diulangi lagi dah. Ya, baik. Ini bahasa saya sendiri ya. Kan ada dua kalimat yang katanya diulangi. La a'budu ma ta'budun, wala antum abiduna ma a'bud. Ini yang pertama. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Ini potongan kalimat yang pertama. Maksudnya adalah apa yang aku sembah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan apa yang kalian sembah adalah berhala. Aku tidak menyembah berhala kalian, dan kalian tidak menyembah Allah yang aku sembah. Berarti yang dinafikan apanya ini? Yang dibedakan objek yang disembah. Nih kalimat yang pertama, yang ditolak adalah objeknya, antara Allah dengan berhala-berhala. Nah, sedangkan pengulangan yang kedua, wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Ini pengulangan yang kedua ini. Maksud dari pengulangan yang kedua ini adalah pekerjaannya. Ya, pekerjaannya, peribadatannya. Peribadahanku nggak sama dengan peribadatan kalian. Contoh misalnya kita sama orang-orang Nasoro. Orang-orang Nasoro mereka mengaku nyembah Allah juga, meskipun Allahnya itu punya anak gitu. Maka kita juga nyembah Allah. Kita katakan Allah yang kalian sembah, sesembahan yang kalian sembah wahai orang-orang Nasoro, itu bukan sesembahan yang aku sembah. Aku tidak menyembah sesembahan kalian, yakni kami umat Islam tidak menyembah Allah sebagaimana kalian menyembah Allah, yakni Nabi Isa alaihissalam yang mereka katakan Allah. Kami tidak menyembah itu. Dan kalian pun tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kami sembah. Ini dari sisi apanya yang ditolak? Objeknya. Kemudian yang kedua dari sisi peribadatannya. Kami umat Islam beribadah kepada Tuhan kami tidak seperti kalian beribadah kepada Tuhan kalian. Kami beribadah kepada Tuhan kami dengan sholat, dengan puasa, ya kan, dengan haji, dengan zikir dan yang lainnya. Sedangkan kalian beribadah kepada Tuhan kalian dengan nyanyi, ya kan, dengan nyanyi. Maka ibadah kami tidak sama seperti ibadah kalian. Nah, berarti yang kedua ini yang ditolak apanya? Perbuatannya. Ya, ini yang dimaksud sama beliau. Wala ibadatikum ka ibadati. Ibadah kalian tidak sama seperti ibadahku, kata Nabi. Fayakunu hadza nafyun lil fi'li la lil maf'uli bih. Yakni laisa nafyan lil ma'bud.
lakinnahu nafyun lil ibadah, ay la a'budu ka ibadatikum wa la ta'buduna antum ka ibadati, li anna ibadati khalisatun lillah wa ibadatukum ibadatu syirkin. Ini perbedaannya. Karena ibadah yang aku kerjakan, kata Nabi, seolah-olah Nabi mengatakan ibadah yang aku kerjakan itu ikhlas, ya, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah yang kalian kerjakan itu tercampur dengan syirik. Ibadah yang kalian kerjakan tercampur dengan kesyirikan, sehingga nggak sama ibadahku dengan ibadah kalian. Ini pendapat ketiga. Al-qaulur rabi', pendapat yang keempat, wakhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Anna qawlahu, bahwasanya ucapan atau firman Allah, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud, hadzal fi'l fawafaqal qaulul awal fi hadhil jumlah. Kata beliau, ini hampir mirip sama yang ketiga ya, cuman harus fokus agak beda sedikit. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Nah, kalimat yang pertama ini adalah berkaitan dengan fi'il, berkaitan dengan perbuatannya. Sama, hampir mirip seperti yang kedua tadi, yang ketiga tadi, perbuatannya. Wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud, ay fil qabul, yakni dari sisi diterima atau tidaknya ibadah tersebut. Pengulangan yang kedua itu dari sisi qabul, diterima atau tidaknya. Ay bimakna walan aqbal ghaira ibadati, seakan-akan Nabi mengatakan aku tidak menerima, aku enggak menerima ibadah, model-model peribadatan lain selain ibadah yang aku kerjakan. Ya, kalian wahai orang-orang Quraisy, model kalian itu beribadah kepada Allah lewat berhala-berhala itu, yang katanya bisa mendekatkan kalian kepada Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, model-model ibadah kalian itu gak terima aku. Ya, aku tidak menerima ibadah demikian. Walan aqbal ibadatikum, aku tidak menerima ibadah selain apa yang aku kerjakan, sehingga ibadah yang kalian kerjakan aku tidak menerimanya. Wa antum kadzalik lan taqbalu, demikian juga kalian tidak menerima ibadah yang aku kerjakan, yaitu ikhlas, tauhid. Enggak terima kalian, wong buktinya Nabi ya dicaci maki, dibully, diusir gara-gara ibadah yang dikerjakan sama Nabi. Model peribadatan yang dikerjakan sama Nabi, konsep ibadah yang dikerjakan sama Nabi, yaitu konsep ikhlas, konsep tauhid, nggak diterima sama mereka. Nah, Nabi juga mau bilang gitu, podo, aku juga tidak menerima ibadah kalian. Ibadah model syirik seperti kalian, aku juga tidak menerimanya. Fatakunul jumlatul ula aidatun alal fi'li wal jumlatul thaniyah aidatun alal qabuli war ridha. Maka ringkasnya, kalimat yang pertama la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud, ini adalah kembalinya kepada perbuatannya, fi'ilnya. Sedangkan kalimat yang kedua, kata Allah, wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud, itu dari sisi diterima atau tidaknya, ridho atau tidaknya. Nabi enggak ridho dengan ibadah mereka, mereka juga enggak ridho dengan ibadah Nabi. Nabi enggak terima sama ibadah mereka, mereka juga enggak terima dengan ibadahnya Nabi. Itu orang yang bertauhid itu enggak terima kalau Allah dipersekutukan itu. Iya, Allah dipersekutukan. Yani ada orang-orang yang dia menyembah Allah, tapi dalam peribadatannya kepada Allah itu dia persembahkan juga ibadahnya kepada selain Allah. Hati orang yang bertauhid enggak menerima hal itu. Jangan bilang toleransi, oh harus saling menghargai, enggak.
tidak menerima ibadah, tidak ridho dengan semua ibadah kecuali tauhid, ibadah yang ikhlas. Nah, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy, mereka juga nggak terima dengan ibadahnya Nabi. Dianggapnya ibadahnya Nabi ini adalah ibadah yang baru, yang bertentangan dengan tradisi nenek moyang. Ya, podo-podo gak terima pisan, berarti gak gaduk, gak ketemu. Memang gak bisa bertemu antara tauhid dengan syirik. Antara orang yang bertauhid dengan pelaku kesyirikan gak bisa ketemu. Ya, tidak akan bisa bertemu, seperti air dan minyak. Yakni la a'buduhu wa la ardahu wa antum kadzalik. Kesimpulannya, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, aku tidak menyembah berhala-berhala kalian, dan aku tidak ridho dengan, tidak rela, tidak sudi dengan peribadatan kalian yang syirik itu. Kalian pun juga demikian ke aku. Ya, kalian pun juga demikian. Kalian tidak mau menyembah apa yang aku sembah, tauhid, konsep tauhid yang aku jalankan, dan kalian gak ridho dengan konsep tauhid, ibadah tauhid yang sedang aku jalankan ini. La ta'budunallah wa la tardawna bi'ibadatihi. Kalian tidak mau beribadah kepada Allah dan kalian tidak ridho hanya beribadah kepada Allah saja. Wa hadzal qaul idza ta'ammaltahu la yaruddu alaihi syai'un minal hafawatis sabiqah fayakunu qaulan hasanan jayyidan. Nah, pendapat yang terakhir tadi yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, kalau Anda renungkan, maka yang ketiga tadi, yang keempat tadi, itu tidak ada celah-celah untuk membantahnya. Ya, tidak ada celah-celah untuk membantahnya. Sehingga jadilah pendapat yang paling benar. Kenapa kok di dalam surat Al-Kafirun ada pengulangan, seakan-akan ada pengulangan? Itu pendapat yang paling benar adalah yang keempat ini. Ya, yang ketiga lumayan. Ya, tapi yang nggak bisa diterima itu yang pertama sama yang kedua. Apa pendapat pertama tadi? Untuk penekanan saja. Ya, untuk penekanan saja, taukid. Ini juga nggak bisa diterima karena penekanan beda ininya, kalimatnya. Yang kalimat pertama dengan kata kerja la a'budu. A'budu dengan fi'il mudhari', dengan kata kerja. Sedangkan penekanan yang kedua justru dengan isim fa'il wala ana abid. Tuh, abid bukan a'budu, tapi pakai kata-kata abidun. Ya, dengan isim fa'il. Maka tertolak. Kalau penekanan mesti kesama kalimatnya, ya kan? Kalau penekanan pasti sama kalimatnya. Ini kok beda kalimatnya? Kalau pendapat kedua, apa masalahnya? Kenapa kok nggak diterima? Apa pendapat kedua itu? Ya, fil mustaqbal, yaitu yang satu untuk masa sekarang, kalimat yang berikutnya untuk masa yang akan datang. Kenapa kok nggak diterima? Iya, karena kalau dikatakan wala antum abiduna ma a'bud, kalian tidak menyembah apa yang aku sembah, ini untuk masa depan. Oh, faktanya banyak kok para sahabat-sahabat, para orang-orang Quraisy masuk ke dalam Islam. Abu Sufyan, ya kan? Umar ibnu Khattab dulunya juga mantan musyrikin. Banyak orang-orang Quraisy yang dulunya penyembah berhala masuk ke dalam Islam. Nah, baru pendapat ketiga dan yang keempat ini yang lebih baik. Wa min huna na'khudhu annal Qur'anal Karim laisa fihi syai'un muqarrarun li ghairi faidatin itlaqan. Dari sini kita mengambil pelajaran juga bahwa di dalam Al-Qur'an tidak ada sesuatu pun yang diulang tanpa ada faedah di dalamnya. Ya, nggak mungkin ada sesuatu yang diulangi namun tidak ada faedah sama sekali di dalamnya. Ini yang sering mungkin kita bertanya-tanya. Kenapa kisah misalnya tentang Nabi Adam alaihissalam? Ya, kisah tentang Nabi Adam atau iblis disuruh sujud kepada Adam. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Itu kenapa diulang-ulang di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an, ya enggak?
Di surat Al-Baqarah ada, di surat Al-A'raf juga ada, di surat Al-Kahfi juga ada, di akhir-akhir surat Toha juga ada. Ya. Kenapa kok diulang-ulang itu? Kisah tentang Nabi Musa alaihi salam dengan Fir'aun. Oh, berapa kali diulang itu? Oke, banyak diulang-ulang. Tentang hari kiamat, ya diulang-ulang. Terjadinya pengulangan-pengulangan tersebut, meskipun dengan redaksi yang berbeda, itu setiap pengulangannya pasti ada faedah. Pasti ada nilai plus di situ yang tidak ada di pengulangan sebelumnya. Paham ya? Ya, pasti ada faedahnya. Nggak mungkin nggak ada faedah. Laisa fihi syai'un mukarrarun illa walahu faidah. Tidak ada sesuatu pun di dalam Al-Quran yang diulang, melainkan pasti di dalamnya ada faedah. Li'annana law qulna inna fil Qur'ani syai'an mukarraran biduni faidah lakana fil Qur'ani ma huwa laghun. Karena kalau kita katakan bahwa Al-Quran itu ada yang diulang-ulang namun tanpa ada faedah, podo wae. Ya, kita yang baca itu terkadang podo wae. Ini Allah bercerita tentang Nabi Adam dan iblis diusir. Ya, kita yang baca cuman sekedar baca tok. Ya podo wae, Ustaz. Iya wis kurang lebih wis. Intine lak ngono ceritane. Itu kita pandangannya picik. Ya, tapi kalau para ulama yang mengambil faedah dari situ, ternyata beda ya. Di pengulangan yang kedua ini ada pelajaran-pelajaran lain yang tidak kita dapati di ayat sebelumnya, di pengulangan sebelumnya. Itu yang harus kita yakini, tidak ada yang kosong dari faedah. Kalau sampai ada yang beranggapan Al-Quran terjadi pengulangan podoai tanpa ada faedah, maka berarti dia sama saja menganggap Al-Quran ini laghun, melakukan perkara-perkara yang sia-sia, tidak ada manfaatnya, dan itu mustahil. Wa huwa munazzahun an dzalik, dan Al-Quran tersucikan dari itu semuanya. Tuduhan kalau Al-Quran itu sia-sia. Wa ala hadza, beda kalau kita ya, kita kalau cerita sama orang kayak kaset diputer gitu. Ya, kita cerita ke fulan, kemudian kita ulangi cerita lagi ke fulan itu, ya podo persis, kau nak faedah sama sekali. Nggak ada pelajaran yang diambil sama sekali. Ya, tapi kalau Allah ketika menceritakan atau menyebutkan satu ayat dan diulang lagi di ayat di surat yang lain, itu ada tambahan faedah di situ. Wa ala hadza fatikraru fi suratir Rahman. Nah, ini juga ini nggak disebutkan tadi. Oleh karena itu pengulangan yang terjadi dalam surat Ar-Rahman, apa itu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pengulangan yang terjadi dalam surat Ar-Rahman, wa fi suratil Mursalat, demikian juga di surat Al-Mursalat, kata Allah wailul yauma idzil lil mukadzibin. Ya. Tikrarun li faidatin azimah. Ini pengulangan-pengulangan penuh dengan faedah-faedah, pelajaran-pelajaran di setiap pengulangan-pengulangannya. Ya, setiap pengulangannya pasti ada faedahnya. Berapa kali disebutkan dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam surat Al-Mursalat, wailul yauma idzil lil mukadzibin. Setiap pengulangan itu ada faedahnya. Cuman yang tahu ya para ulama biasanya. Kalau kita ya podo wae. Podo wae. Lihat terjemahnya juga sama saja. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sama fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang berikutnya. Kalau lihat terjemahnya, podo penerjemahannya kari kopas tok. Kari copy paste tok. Tapi kalau para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan, ada di situ tambahan-tambahan fawaid, tambahan faedah. Wa hiya anna kulla ayatin mimma bayyana hadhil ayatil mukarrarah fa innaha tashmalu ala ni'amin 'azimah wa ala'in jasimah. Karena setiap ayat yang diulang di dalam firman-Nya tadi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, setiap ayat yang diulang itu mengandung nikmat yang berbeda dengan ayat sebelumnya. Ya, mengandung nikmat yang berbeda dengan ayat yang disebutkan sebelumnya. Ya, nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan, ya kan?
Nah, ketika disebutkan lagi, maka nikmatnya itu berbeda. Maksud daripada nikmat dalam ayat itu berbeda dengan ayat sebelumnya. Ya. Terus nanti coba baca sendiri ini, biar tahu ini. Ya, biar tahu perbedaannya itu. Thumma inna fiha minal faidatil lafdhiyah at-tanbih lil mukhatab haitsu yukarraru alaihi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa yukarrar alaihi wailu yauma idzil lil mukadzibin. Demikian juga ada pelajaran dari sisi lafalnya. Ketika lafal itu terus diulang-ulang bagi si pembacanya, maka itu akan apa? Ya, akan menancap di dalam dirinya. Ya, akan benar-benar masuk ke dalam dirinya. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ketika itu diulang lagi, ya, ini semakin masuk ke dalam hatinya. Itu kalau dari sisi si pembacanya. Ya, dari sisi kondisi si pembacanya. Ya, seperti misalnya ketika kita umroh, maka kita diperintahkan oleh syariat untuk terus mengulang-ulang kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Cukup satu kali tak? Terus diulang-ulang ketika mikot sampai mau tawaf di Masjidil Haram. Ya, terus diulang-ulang kalimat talbiyah itu. Kenapa? Untuk supaya tauhid, kandungan-kandungan tauhid yang ada di dalam kalimat talbiyah benar-benar merasuk, menancap ke dalam dada seseorang. Ya, sehingga dia pulang dari umroh, pulang dari haji, dia benar-benar menjadi orang yang bertauhid, digembleng sama Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala azza wa jal, kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Lakum dinukum alladzi antum alaihi wa tadinuna bih wali dini fa ana bari'un min dinikum wa antum bari'una min dini. Kalian dengan agama yang kalian jalankan dan aku dengan agama yang aku jalankan. Aku berlepas diri dari kalian sebagaimana kalian berlepas diri dariku. Ini yang disebut dengan barok. Seorang muslim harus berlepas diri dari apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam dari agama-agama mereka. Ya, harus berlepas diri. Artinya berlepas diri adalah tidak meridhoinya, tidak mendukungnya, mensupportnya, tidak mau ikut andil di dalamnya. Gak melok-melok gitu loh. Ya, dipersilahkan mereka melakukan peribadatan. Ya, kita sebagai seorang muslim biasa nggak boleh mengganggu mereka atau sabotase misalnya, menghalang-halangi dalam artian mengganggu agama yang mereka jalankan, nggak boleh. Tapi di sisi yang lain kita juga tidak boleh ikut-ikutan di dalamnya. Ini pertengahan ahlus sunnah antara khawarij dengan liberal. Nah, kalau khawarij mereka mengganggu, meneror umat beragama yang lain. Entah dengan dibom lah, atau dibunuh pemeluknya. Sedangkan sebaliknya orang-orang liberal, mereka justru kebablasan toleransinya. Ikut masuk ibadahnya, ikut andil dalam ibadahnya, ikut mengucapkan selamat, menunjukkan dia ridho dengan ibadah tersebut. Ahlus sunnah tidak. Ahlus sunnah pertengahan. Kita tidak boleh mengganggu mereka, tidak boleh kita menyakiti mereka, mendolimi mereka. Namun di sisi yang lain harus barok, berlepas diri. Kita nggak boleh ikut-ikutan sedikit pun, hatta mengucapkan ucapan selamat tidak boleh. Karena itu bentuk ketidakridhoan kita, ketidaksetujuan kita terhadap sesembahan mereka dan praktek-praktek ibadah mereka. Dan ini yang dipraktekkan oleh para nabi, yang Allah firmankan dalam surah Al-Mumtahanah. Allah mengatakan di surat Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang bersama beliau.
ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah Azza wa Jalla. Ya, berlepas diri. Sebagaimana juga ahlu sunnah juga berlepas diri dari konsep-konsep lain selain konsep akidahnya ahlu sunnah. Dari kalangan ahli bidah itu harus barok, berlepas diri. Ini sebagaimana kata Abdullah bin Umar ketika ditanya tentang konsepnya Qadariyah, ya, kelompok yang menolak takdir, yang mengatakan al-amru unuf, semua peristiwa yang terjadi itu terjadi tiba-tiba, Allah gak tahu, dan bukan Allah yang menghendakinya. Wis moro-moro kedaden ngono lho. Ya, kata Abdullah bin Umar, fa idza laqitumuhum fa akhbiruhum anni bari'un minhum wa hum bura'a'u minni. Kalau kalian berjumpa dengan orang-orang Qadariyah itu, kabarkan kepada mereka bahwa saya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka juga berlepas diri dari aku. Ya, nggak mau dijadikan sebagai saudaranya, nggak mau dijadikan sebagai ikhwannya, berlepas diri, barok. Ya, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Qala ba'du ahli ilm, berkata sebagian para ulama, wa hadhihi surah nazalat qabla fardil jihad, li'annahu ba'dal jihad la yuqirrul kafir ala dini illa bil jizyah in kanu min ahlil kitab, wa 'ala al-qawli rajih au min ghairihim. Kata beliau, sebagian ulama pernah mengatakan, atau sebagian ulama mengatakan surat ini turun sebelum adanya syariat jihad. Artinya tidak mau menerima agama lain selain agama Islam. Tapi ketika turun syariat jihad, maka orang yang tidak beragama Islam, mereka tetap boleh hidup, ya, tidak diperangi sepanjang mereka membayar apa? Jizyah kepada penguasa kaum muslimin. Sepanjang mereka membayar jizyah, maka mereka boleh melakukan praktek-praktek agama mereka. Ya, tapi kalau sebelum syariat jihad diturunkan, maka tidak ada namanya jizyah itu, tidak menerima agama lain selain Islam. Ya. Tadi kesimpulannya seperti yang kita katakan tadi, kita memang secara asal tidak menerima agama lain, eksistensi agama lain selain Islam, dalam artian kita nggak ridho dengan agama-agama tersebut. Karena kita meyakini bahwa semua agama di luar Islam itu adalah agama yang batil, agama yang tidak benar, agama yang salah, praktek beragama yang keliru. Semua yang disembah oleh manusia selain Allah adalah sesembahan yang batil, tidak benar. Ya, namun iradah kauniyah, kehendak Allah secara kauni, Allah takdirkan nggak ada agama lain selain Islam? Iya, secara kauniyah. Ya, Allah hanya meridhoi agama Islam. Naam, innad dina indallahi al-Islam. Muncul pertanyaan, Ustaz. Dan ini yang dilontarkan sama orang-orang liberal. Kalau agama satu-satunya yang diridhoi sama Allah hanya Islam, kenapa kok Allah takdirkan ada agama Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha? Adanya agama-agama tersebut karena takdir Allah, bukan? Karena takdir Allah. Kalau Allah tidak meridhoi mereka, ya berarti gak ditakdir, no. Apa jawaban antum? Ini terucap loh dari orang-orang itu. Terucap, orang-orang pluralisme kayak gitu. Ya, berarti semua yang ada ini itu karena takdir Allah, dan kalau itu karena takdir Allah, berarti Allah ridho sama mereka semuanya. Terus bagaimana dengan ayat innad dina indallahil Islam? Ini perhatikan penafsiran ngawurnya mereka ini. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah, yang di sisi Allah adalah Islam. Kata mereka, kenapa Islamnya kok nggak diterjemahkan? Innad din, sesungguhnya agama, indallah, di sisi Allah adalah, loh kenapa nggak diterjemahkan Islamnya? Terjemahkan Islamnya. Apa artinya Islam? Dari kata salam, ya, damai, peace, ya kan? Berarti agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama yang apa? Pokoknya sifatnya damai,
apapun itu, mau dia Islam, Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, pokoknya dia damai sesama manusia, itu yang diridhoi sama Allah. Alhamdulillah. Apa jawaban antum tadi? Soal Allah Allah mentakdirkan ada agama-agama lain di atas muka bumi ini, berarti Allah meridhoi agama itu semua karena Allah takdirkan. Kalau Allah hanya meridhoi Islam, ya harusnya cuma agama apa yang eksis? Hanya agama Islam saja. Apa jawaban antum? Pelajaran akidah. Iradah apa sama apa? Iradah kauniyah sama iradah syar'iyah. Iradah kauniyah adalah kehendak Allah yang pasti terjadi, entah dicintai sama Allah atau tidak dicintai sama Allah. Itu namanya iradah kauniyah. Jadi kalau ada peristiwa kedaden sudah terjadi, sudah tutup mata, ini peristiwanya dicintai sama Allah atau dibenci sama Allah, tutup mata sudah. Pokoknya nek wis kedaden pasti namanya iradah kauniyah. Tapi ada perbuatan yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, entah terjadi atau tidak terjadi, pokoknya kalau perbuatan itu dicintai sama Allah, peristiwa itu dicintai sama Allah, maka pasti namanya iradah syar'iyah. Ya, iradah yang syar'iyah. Iradah kauniyah itu yang diinginkan sama Allah adalah dampaknya. Ya, dampaknya. Bukan zatnya, tapi dampaknya. Atau kata istilah ulama, muradatun li ghairiha. Yang diinginkan adalah dampak daripada kehendak Allah tersebut. Allah ciptakan iblis. Ya, secara zatnya iblis Allah cintai tidak? Tidak. Tapi dampak dengan adanya iblis, ini yang diinginkan. Dengan adanya iblis, ada orang kafir, maka muncul jihad, muncul dakwah. Dengan adanya orang kafir ada maksiat, maka muncul taubat, muncul amar ma'ruf nahi mungkar. Tuh, itu yang diinginkan sama Allah, bukan iblisnya. Beda sama yang syariah. Kalau yang syariah, memang yang diinginkan sama Allah adalah zatnya. Ya, seseorang melaksanakan sholat. Ya, melaksanakan sholat. Dicintai apa tidak sama Allah? Dicintai. Ya, memang itu yang diinginkan sama Allah. Seorang berpuasa, seorang berbakti sama orang tuanya, sedekah, baca Quran, ini semua dicintai nggak sama Allah? Dicintai. Nah, memang itu sudah tercapai tujuannya. Itu yang diinginkan sama Allah Azza wa Jalla. Nah, adanya agama-agama yang ada di atas muka bumi ini, agama-agama lain selain Islam, itu apa? Kauniyah atau syariah? Kauniyah. Allah takdirkan ada, Allah kehendaki terjadi. Agama-agama lain di luar Islam itu kauniyah. Apakah itu secara zatnya yang diinginkan sama Allah? Tidak, yang diinginkan adalah dampaknya. Ya, dampaknya. Dengan semakin banyaknya agama-agama tersebut, itu semakin menampakkan Islam. Ya, semakin membuat Islam ini menjadi agama yang paling menonjol di antara mereka. Liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk semakin Allah tampakkan, semakin Allah menangkan Islam atas agama-agama yang lain. Karena sesuatu itu semakin menonjol kalau ada lawannya. Paham ya? Sesuatu itu semakin menonjol, semakin nampak ketika ada lawannya. Nah, Islam ijenan gak ketokan. Keunggulan Islam ini, keistimewaan Islam ini tidak nampak kalau hanya agama Islam yang ada. Maka ketika ada saingannya, ada agama-agama yang lain, maka keistimewaan Islam itu akan semakin nampak. Contoh misalnya HP. Ya, layar HP ini, terangnya HP ini, itu akan semakin nampak ketika ada lawannya. Maksudnya terang, lawannya apa? Gelap. Ketika HP di ruangan yang gelap, semakin apa terangnya? Semakin apa terangnya HP itu? Semakin
iya kan, semakin terang gitu. Coba kalau siang-siang lagi panas matahari gitu, gak ketok apa tulisannya, ya kan? Tapi ketika disandingkan dengan lawannya terang, lawannya gelap, maka tambah ketok padang. Nah, makanya ini rahasia juga kenapa saya suka pakai baju yang warnanya gelap-gelap gitu. Biar apa? Ketok putih ini. Karena disandingkan dengan lawannya. Itu diantara hikmahnya kenapa Allah adakan agama-agama lain selain Islam. Bukan karena Allah meridhoinya, tidak. Allah tidak meridhoi agama-agama lain selain Islam. Cuman Allah takdirkan yang diinginkan adalah dampaknya, bukan agamanya itu. Paham ya jemaah ya? Tadi konsepnya kayak iblis itu. Orang minum puyer, apakah yang diinginkan sama dia adalah rasa pahitnya puyer itu? Tidak. Apa yang diinginkan sama dia? Kesembuhan, dampak daripada puyer tadi. Orang diamputasi. Apakah amputasinya itu yang menjadi tujuannya? Apa yang menjadi tujuannya? Kesembuhan dari penyakitnya, bukan amputasinya, bukan kakinya dipotong, bukan. Bukan itu yang diharapkan sama dia, tapi dampak daripada itu. Memang harus dengan proses tadi, kakinya dipotong, jarinya dipotong gitu. Memang menyakitkan. Nah sama, adanya agama-agama lain selain Islam ini menyakitkan, nggak enak jadinya. Ya kan, kita hidupnya kan juga jadi nggak enak gitu. Tapi ada hikmah di balik itu, ada khair, ada kebaikan di balik itu. Walakinna sahih annaha la tunafil amra bil jihad hatta naqula innaha mansukhatun bal hiya baqiyatun wa yajibu an natabarra'a min dinil yahud wan nasara wal musyrikin. Kata beliau, namun pendapat yang sahih, ayat ini lakum dinukum waliyadin itu tidak ada pertentangan dengan syariat jihad. Dan tidak pula dikatakan bahwa ayat ini sudah dinasakh, sudah dihapus dengan syariat jihad. Tidak, kata beliau. Kita tetap wajib barok, berlepas diri dari agama Yahudi, Nasara, dan agama-agama musyrikin. Ya, agama ahlul kitab atau agama musyrikin, kita tetap wajib berlepas diri dari mereka. Fi kulli waqtin wahinin, di setiap waktu dan setiap saat harus berlepas diri dari mereka. Walihada nuqirrul yahuda wan nasara ala dinihim bil jizyah. Kita menerima agama Yahudi dan Nasara itu hanya sebatas jizyah yang mereka bayarkan kepada penguasa kaum muslimin. Itu pun kita terima hanya sebatas tadi, kita mempersilahkan, membiarkan mereka melakukan peribadahan mereka. Tidak boleh kita halang-halangi, tidak boleh kita perangi, tidak boleh kita tumpahkan darahnya, atau kita rusak rumah ibadahnya, tidak. Sepanjang mereka membayar jizyah kepada penguasa kaum muslimin, maka kita membiarkan, bukan menyetujui dalam artian kita ridho sama agama mereka, tidak. Ya, kita membiarkan mereka. Wa nahnu na'budullah, sedangkan kita tetap menyembah Allah. Wa hum ya'buduna ma ya'budun, dan mereka orang-orang kafir itu menyembah apapun yang mereka sembah. Fahadhihi surah fihal bara'ah wat takhalli min ibadati ghairillahi azza wa jal. Dalam surat Al-Kafirun ini ada bara'ah, ya, berlepas diri. At-takhalli, membersihkan diri, menyucikan diri dari ibadah-ibadah, peribadatan-peribadatan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ngeresikno, membersihkan diri kita, melepaskan belenggu-belenggu dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sawaun fil ma'bud au fi naw'il fi'l. Entah yang dinafikan adalah sesembahan selain Allah atau agamanya, perbuatannya itu. Sama-sama kita berlepas diri dari mereka. Ya, apapun itu, makanya nggak boleh mensupport apapun dari bagian ibadah mereka. Misalnya ini driver minta atau punya penumpang, ada orderan dari rumah ke gereja misalnya, boleh nggak diambil? Nggak boleh, harus ditolak. Kalau dia paham bahwasanya tujuannya itu
Karena itu bentuk termasuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, membantu dia untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak boleh, kecuali kalau memang enggak tahu sebelumnya. Makanya berlaku kaidah dibolehkan ketika tidak diketahui di awal, tapi diharamkan ketika sudah diketahui di awal. Contoh, orang makan, ini lagi lapar-laparnya ini. Ono sego goreng, makan deh, nggak kepikiran dia, makan, desentek, datang temannya bilang, loh, kok pangan sego gorengnya? Iya, babi gue mau. Yang seperti ini dimaafkan tidak? Dimaafkan. Ya, dimaafkan yang seperti ini. Tapi kalau pertama ketika dia mau makan gini, temennya wis datang, babi gue, diterus nambah deh, dosa. Nah, ini juga mungkin ada yang profesi ojol atau apa. Ketika mendapatkan orderan, dia nggak tahu. Ya, orderan ini titik yang dituju sama dia apa? Hanya ditulis alamatnya saja. Jalan ini. Nggak tahu kalau jalan ini ternyata itu alamatnya gereja misalnya. Ya, dia nggak tahu kabar khair, dianterno saja. Ternyata mandek, gereja. Ternyata alamatnya tadi itu gereja. Gimana? Sik ojo mudun sik. Lu mau mana? Tak balik no mana aku. Apa gitu? Enggak sudah. Kecuali kalau dari awal sudah tahu. Ya, ini ke tempat ini, ke gereja ini, ke gereja ini. Kalau dari awal sudah tahu, jangan diambil orderan demikian. Ya, atau ke tempat-tempat maksiat juga. Tapi ini berkaitan dengan kesyirikan. Wa fihal ikhlasu lillahi azza wa jalla. Di dalamnya ada keikhlasan kepada Allah, pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Wa alla na'budu illallah wahdah la syarikalah. Bahwasanya kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja yang Dia tidak ada sekutu atasnya. Wa ilahuna yantahi ma tayassara minal kalam ala hadhihi surah. Maka dengan demikian selesai pembahasan tafsir surah Al-Ikhlas. Al-Kafirun ya sama Al-Ikhlas juga kan namanya ya. Salah satu bagian surat Al-Ikhlas. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita masuk tafsir surah An-Nasr. Saya tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.